Salam Bapak Ibu, salam semua. Kita kembali bersuka cita di akhir bulan Oktober ini. Tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun ini, dan kita berharap kita bisa menyelesaikan tahun ini dengan sehat. Kita akan menikmati firman Tuhan dari kitab Roma pasal pertama. Roma, surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma, ayat pertama sampai ayat yang ke-7, kemudian dilanjutkan dengan ayat 14 sampai ayat ke-17. Baik, kita akan baca bergantian. Mari Bapak Ibu kita kembali bangkit berdiri. Saya mulai baca dari ayat pertama, surat Roma pasal 1 ayat 1. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perkataan dan dengannya dalam kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud Dan menurut Roh Kudus dinyatakan oleh pengadilannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi Yesus Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasih Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ayatnya yang ke-14. Aku berbuat baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab kamu mempunyai kerinduan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan, silakan duduk. Ayat emas kita diambil dari ayat 14. Firman Tuhan hari ini diberi judul membayar hutang, bukan uang, saudara. Arti hutang di sini, saya baca kembali ayat ini. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Rasul Paulus, orang yang terhormat. Sebelumnya dia adalah seorang anggota Sanhedrin dari agama Yehuda atau Yahudi yang dianutnya sebagai orang Ibrani atau Yahudi, dan menjabat sebagai ahli kitab. Persyaratan untuk menjadi seorang Saduki, orang Farisi, usianya harus sudah di atas 30 tahun. Untuk diangkat menjadi seorang imam, usianya harus sudah 30 tahun. Itu sebabnya Tuhan Yesus baru mulai melayani setelah dia umur 30 tahun. Dan persyaratan untuk menjadi seorang imam menurut agama Yahudi, dia juga harus menikah. Itu sebabnya sebuah rasul adalah menikah. Seperti Petrus, di mana ibu mertuanya demam. Demikian juga Paulus, karena istrinya tidak lama meninggal, kemudian dia tidak lagi menikah dan dia fokus melayani Tuhan.
Nah, kita lihat satu suratnya kepada gereja di Roma, dia berhutang budi kepada orang Yunani. Kenapa dikatakan kepada orang Yunani, bukan Yunani, kemudian orang terpelajar dan tidak terpelajar? Apa hutang dia? Apakah ini menyangkut uang? Ternyata dia berhutang bahwa dia harus memberitakan Injil. Tadinya dia adalah orang yang sangat anti dengan Injil. Pertanyaan sama kita, apa itu Injil? Injil adalah satu kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baik itu ada dua macam. Pada waktu itu yang berkuasa di dunia, sebagai yang menguasai dunia adalah kerajaan Romawi. Kita tahu mengikuti zaman demi zaman, ada itu zamannya Bizantium, zamannya Babilonia, ya. Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang, yaitu zaman Romawi, Kaisar Romawi. Ada situ disebut Kaisar Agustus, bla 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 bla. Nah, pada masa itu ada seorang Ibrani bernama Saulus. Jadi Saulus itu bahasa Ibrani. Setelah dia menjadi pengikut Kristus, orang memanggilnya tidak mau dengan bahasa Ibrani, tapi bahasa Yunani. Namanya disebut Paulus. Nah, dia sangat anti dengan kekristenan. Bahkan dia melihat pertumbuhan kekristenan itu luar biasa. Nah, kabar baik bagi bangsa Romawi yang berkuasa pada waktu itu, siapa yang menjadi warga negara Romawi pasti makmur. Dan kemakmuran kerajaan Romawi ini berdasarkan penguasaannya akan dunia. Itu sebabnya dalam pemerintahan Pontius Pilatus, kekaisaran waktu itu, Kaisar Agustus diperintahkan untuk mencacah jiwa. Jadi semua harus pulang kampung, karena semua kerajaan pada waktu itu dikuasai Roma. Roma menguasai dunia. Sehingga muncul pepatah pada waktu itu, ada banyak jalan ke Roma. Artinya ada banyak orang mencapai satu negara yang maju, yang berkuasa. Di sana ada kemakmuran. Berbagai cara orang untuk tinggal di Roma. Itu juga pusat agama Yahudi dan juga agama Yunani. Di kota Roma banyak sekali bangsa-bangsa tinggal di sana, ingin menjadi warga Romawi. Dan kemajuan daripada Romawi ini adalah dengan menjajah kerajaan-kerajaan lain, dengan kerja paksa. Dan semua agama-agama di luar agama utama yang ada di sana, yaitu berhala-berhala tentunya, harus dihancurkan. Yang paling berkembang nomor satu adalah memang agama Yehuda atau Yudaisme, atau orang-orang Yahudi. Kemudian muncul agama baru, yaitu Kristen, yang dibawakan oleh Yesus Kristus. Ada beberapa rasul yang giat melayani. Salah satu adalah Stefanus. Dia mati pada waktu itu. Dia sangat benci dengan ajaran Yesus Kristus. Kabar baik bagi bangsa Roma adalah kalau orang bisa menjadi warga Roma, itu kabar baik. Banyak orang bangga menjadi warga negara Amerika karena dia negara adidaya. Bangga kalau saudara punya latar belakang, pernah tinggal di sana, bekerja di pemerintahan US Army misalnya, kemanapun saudara pergi, dan saudara ingin membawa keluarga saudara tinggal di Amerika dengan kartu bahwa ada saudara dari keluarga saudara, seorang army atau tentara Amerika, saudara diprioritaskan bisa masuk bermigrasi atau tinggal di Amerika atau mencari pekerjaan. Jadi ada satu privilege atau hak istimewa. Demikian juga pada zaman itu orang semua ingin menjadi orang Roma. Sehingga berbagai cara orang untuk bisa memasuki kota Roma. Dan pada waktu itu memang cara macam-macam, banyak jalan menuju Roma, baik yang bagus, baik yang tidak. Tapi itu kabar baiknya, banyak cara. Tapi ternyata jalan menuju keselamatan nggak banyak, hanya satu. Jadi kabar baiknya
Injil. Yesus datang ke dunia membawa kabar baik. Jadi kabar baik ada dua pada zaman itu. Kabar baik yang pertama adalah menjadi warga Roma. Tapi itu harus kita berjuang. Tapi Rasul Paulus dia menceritakan Injil, yaitu kabar baik. Jelaskan dalam salamnya yang pertama dari Paulus hamba Kristus. Dia tidak sebutkan lagi dalam surat ini sebagai Saulus. Dia dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan. Dia menceritakan apa itu Injil. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabi. Apa isinya Injil itu? Yaitu tentang anaknya, yaitu Yesus. Injil itu tentang anaknya yang menurut daging. Ada dua dia di kehadirannya ke dunia. Satu menurut daging, lahir daripada Maria. Dia menjadi manusia, tapi dia menjadi manusia bukan dari manusia benihnya, dari Roh Allah. Kalau semua manusia di dunia ini dari daging, manusia pertama dari tanah, dan manusia selanjutnya dari ayah ibunya, demikian seterusnya. Tapi Tuhan Yesus menjadi daging itu dari Allah, dari Roh Kudus. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan secara manusia, diperanakkan dari keturunan Daud. Itu silsilah Tuhan Yesus. Dan menurut Roh kekudusan, ya, karena dia adalah dari Roh Kudus, dinyatakan oleh kebangkitannya oleh Roh Kudus dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah, bukan anak Maria. Secara daging dia anak Maria, keturunan Daud. Tapi dikatakan dia anak Allah. Jadi dua, secara daging, secara roh. Itu Yesus Kristus, itulah Injil. Dengan perantaraannya, itu jalan tadi, hanya dengan perantaraan Yesus. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia, keselamatan karena anugerah dalam Yesus Kristus. Kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Jadi tugas dia adalah memberitakan Injil, yaitu Yesus yang secara daging, secara manusia lahir dari keturunan Daud, tapi dia adalah anak Allah. Kalau anak Allah, maka dia adalah Allah. Seorang manusia memperanakan manusia, tidak memperanakan kucing. Dari Roh Allah. Nah, dia memberi kasih karunia, jalan satu-satunya untuk memperoleh keselamatan dalam Yesus Kristus. Itulah yang diberitakan oleh Rasul Paulus atau Saulus kepada jemaat yang ada di kota Roma. Kenapa dia tuliskan surat ke kota Roma? Dia mantan warga negara sana. Dia pernah sebagai ahli Taurat atau Farisi di sana, melayani Allah, melayani Yehova di bait Allah. Tapi dia sangat gigih membuat pengajaran, bahkan dia anti dengan orang-orang Kristen. Kalau boleh dibunuh, dibinasakan. Tapi oleh kasih karunia Allah, tadi katakan oleh kasih karunia Allah dia diselamatkan. Setelah diselamatkan, dia mau memberitakan Injil. Itu sebabnya aku mau kembali ke kampungku, ke kotaku. Walaupun dia dari daerah Kilikia, dididik oleh Imam Gamaliel dengan sangat ketat aturan-aturan Taurat. Imam Gamaliel, imam yang tertinggi, dia tahu semua firman Allah. Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Baru belum tulis bahasa Yunani. Dia harus pergi ke sana. Itu sebenarnya tadi dikatakan dalam ayat 14, aku berhutang. Aku berhutang. Jadi dia merasa, aduh, aku diselamatkan karena kasih karunia. Aku harus pergi memberitakan Injil ke daerahku, ke orang Yahudi. Tapi juga aku berhutang kepada orang Yunani maupun orang bukan Yunani, orang terpelajar maupun tidak terpelajar. Artinya, aku mau memberitakan Injil, merasa gak enak. Begitu besarnya kasih karunia Tuhan, aku yang salah, yang jahat, membunuh banyak orang Kristen. Tapi dia tangkap aku diselamatkan.
Aku harus menyelamatkan orang, membawa kepada Kristus. Jadi dia merasa berhutang. Kalau enggak aku dari hukum ini di neraka. Tapi aku diselamatkan. Aku kasihan melihat orang-orang Yunani, orang terpelajar, kiri terpelajar. Setiap hari mereka antri untuk dihukum. Kalau mereka nanti meninggal tanpa keselamatan. Itu sebabnya dia merasa berhutang, merasa bersalah untuk menyelamatkan orang-orang. Itu sebabnya dikatakan berhutang, ada rasa bersalah. Menjadi seorang hamba Tuhan yang salah satu yang diberikan sama setiap orang yang mau melayani Tuhan, ada merasa berhutang. Apa yang harus aku lakukan untuk menolong orang ini? Apa yang harus aku lakukan untuk membimbing orang ini mengenal Tuhan, supaya dia bertobat, supaya dia sembuh, supaya dia damai, dan sebagainya. Itu ada perasaan itu. Dia berusaha, apapun dia berusaha lakukan. Itu tanda panggilan. Dan itu bukan karena sekedar perasaan. Kalau sekedar perasaan nanti musiman. Kalau saudara melayani hanya merasakan perasaan, aku kasihan melihat om itu, kemudian tergerak. Nanti perasaan itu bilang, nggak melayani. Hanya mut-mutan. Tidak seperti itu. Tapi dia memang merasa berhutang. Kalau nggak kulakukan, aku merasa bersalah. Aku berhutang, aku harus lakukan. Kalau kita merasa sudah diselamatkan dan melihat orang ada banyak terjun ke neraka, kita harus berusaha menarik itu dengan melayani sampai kita mati. Itu hutang kita. Kita telah diselamatkan oleh Tuhan, bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Kita merasa berhutang. Tuhan, bagaimana aku bisa membalas kebaikan Tuhan itu? Kita nggak bisa balas. Kita hanya bisa lakukan melayani Tuhan. Aku berhutang. Itu sebabnya dia mau melayani, saudara. Kita lihat dalam ayat yang ke-16. Tadi ayat 15 dikatakan, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil, karena merasa berhutang. Ayat 15, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Teman-temannya dulu, sesama orang Farisi, orang-orang Yahudi, akan mengejek dia. Kau mau bilang anti Kristen, kau bunuh, kau lakukan ini. Kau dulu aktif melayani, kau dididik oleh Imam Gamaliel, begitu taat tentang Taurat, semuanya beres. Sekarang tiba-tiba kau berbalik, kamu menjilat lagi ludahmu. Sampai sumpah, aku tidak akan berangkat dari sini sebelum Stefanus itu mati. Pegang bajunya. Stefanus mati di depan saksinya itu Saulus. Sekarang berbalik. Itulah kasih karunia itu. Aku telah diselamatkan. Sebabnya dalam ayat ini dikatakan, ayat yang ke-16, dia tidak merasa malu. Sebab itu aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Perhatikan ayat 16 ini. Dimulai dengan kalimat, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Mempunyai keyakinan yang kokoh. Dalam bahasa Batak, sama dengan Alkitab bahasa King James, bahasa Inggris, dan yang lain. Dalam bahasa Indonesia dia pakai terjemahan bebas. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Tapi dalam bahasa Batak, kalau saudara punya Bible, di situ dikatakan Roma 1 ayat 16 ini. Dalam bahasa Indonesia kembali saya bacakan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah, kekuatan Allah. Pentingnya Injil itu yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Siapa itu? Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dalam bahasa Batak, aidamna huha ilahun barita nauli. Aidamna huha ilahun barita nauli. Artinya, aku tidak malu.
akan Injil itu, memberitakan Injil. Tapi bahasa Indonesia dikatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Keyakinan yang kokoh, kuat. Dalam bahasa Batak, aku nggak malu memberitakan Injil itu. Ai hagogon nide bakadoi. Itulah kekuatan Allah. Paluahon nasada porsea, koma halak Yahudi jumur dungi dohot do halak Junani. Dalam bahasa Inggris dikatakan di sini, for I am not ashamed, malu. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone. The power of God, kuasa kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia yang percaya, to the Jew, terhadap orang Yahudi first, and also to the Greek, terhadap orang Yunani. Jadi aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah aku tidak malu. Ya, aidang nahu hailahot. Aku nggak malu memberitakan Injil. Kenapa? Itu paling tepat terjemahan, aku nggak malu. Sebenarnya secara logika dia malu loh. Dia itu orang Yahudi, anti Kristen, membunuh orang Kristen, membakar orang Kristen, habis nggak boleh lahir. Tapi tiba-tiba berubah menjadi memuji, memberitakan Injil supaya semua orang menjadi Kristen, orang Yahudi, orang Yunani, di luar Yunani, orang terpelas, tidak, tadi bunuh semua. Harusnya kan malu. Dia pergi ke kampungnya, orang jauh. Lu, kamu dulu kan yang paling anti, kok sekarang? Tapi dia katakan, aku nggak malu. Amin Bapak Ibu. Itu kalau udah Kristen nggak malu. Walaupun terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, ya, aku punya keyakinan. Ya betul, keyakinan yang kuat. Ini yang betul, sana enggak lagi. Karena sudah datang penyelamatan itu, tidak lagi melalui korban-korban di bait Allah. Sudah datang sang juru selamat itu. Kita tidak perlu lagi mempersembahkan sesuatu. Sebab keselamatan korban itu sudah datang melalui kematian Yesus di kayu salib. Itulah berita Injil itu, kabar baik itu. Sehingga Rasul Paulus, dia tahu, oh, aku ternyata tidak diselamatkan lagi oleh korban-korban di bait Allah, oleh ritual-ritual itu, tapi oleh korban Yesus yang telah mati di kayu salib, yang datang menangkapku dalam sinar kemuliaannya. Aku harus beritakan Injil itu, sebab Injil itu kekuatan Allah. Aku tidak malu. Jadi tanda kita sudah berjumpa dengan Tuhan sungguh-sungguh secara pribadi, ada perbedaan. Semangat beritakan Injil, semangat melayani. Sebelum kita bertemu secara pribadi, merasakan kasih Tuhan, kita hanya Kristen itu hanya di mulut saja. Ya, nggak akan berani tinggalkan ini demi ini. Tidak berani. Karena apa? Kita belum alami. Kita hanya sekedar dengar, tapi tidak merasakan kasih Tuhan itu. Nggak berani kita bertindak. Lihat itu, nggak malu. Mau eji apa kek? Penting, aku harus melayani Tuhan. Dia datang ke orang Yahudi. Pertama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Kenapa dikatakan orang Yunani? Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Gerika atau Greek atau Ibrani. Tapi Perjanjian Baru kenapa ditulis dalam bahasa Yunani? Karena bahasa Yunani pada waktu itu adalah bahasa internasional atau lingua franca yang dipakai oleh banyak orang. Sehingga orang-orang yang tadinya berbahasa Yahudi pun harus belajar bahasa Yunani. Itu sebabnya nama-nama murid secara umum pasti, kalau tadinya dia berbahasa Yahudi, bahasa atau namanya, pasti ada bahasa yang lain. Karena Alkitab ditulis dalam bahasa Yunani, itu budaya modern pada waktu itu, banyak orang belajar bahasa itu, dan bahasa Yunani pada waktu itu menjadi bahasa internasional. Kita lihat contohnya, Petrus. Petrus ini adalah nama Yunani. Nama aslinya kan Simon. Simon itu bahasa Ibrani.
Situ ditangkap oleh Tuhan. Kau tak usah lagi panggil Simon, Petrus. Dari bahasa Ibrani ganti ke bahasa Yunani. Karena bahasa internasional, supaya gampang dipanggil orang, supaya gak nampak lagi kejahudi-jahudiannya. Singkirkan semua itu. Kemudian dia disebut juga Kefas. Kalau ditulis dalam kitab Petrus atau Kefas. Kefas karena itu di lingkungan Timur Tengah. Bahasa Ibrani, semua bahasa Timur Tengah berasal dari bahasa, akarnya bahasa Arab. Bahasa Alkitab, bahasa Tuhan Yesus yang dipakai bukan bahasa Ibrani, tapi bahasa Aramik. Bahasa Aramik adalah bahasa yang dipakai pada waktu, sehingga namanya disebut Kefas. Dia lingkungan di situ banyak orang berbahasa Aramik. Jadi kalau saudara pergi ke gereja di Timur Tengah, baik itu Katolik, Ortodok, ya gereja di semua tidak berbahasa Inggris, tidak berbahasa Ibrani, tapi berbahasa Arab atau Aramik. Dan musik mereka sama dengan musik-musik Timur Tengah. Gak ada musik modern seperti kita, pasti campur dengan irama padang pasir. Itu situasi zaman Tuhan Yesus lahir pun bahasanya bahasa Aramik, mirip dengan bahasa Arab. Karena itu adalah akar induk daripada bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat juga Markus adalah nama Latin. Demikian juga rasul-rasul yang lain seperti Paulus. Saulus adalah nama Ibraninya, Paulus adalah nama Yunaninya. Terus sebenarnya dikatakan aku memberitakan Injil kepada orang Yahudi, udah kuno, tapi juga orang Yunani. Di luar Yunani lagi ada bahasa-bahasa yang lain, terpelajar, orang berpendidikan tinggi, tapi juga orang-orang yang tidak terpelajar. Artinya semua lapisan masyarakat, budaya, bahasa, kebiasaan, semua harus mendapat pemberitaan Injil itu. Sebagai Injil itu semua bisa diterima oleh siapapun. Kabar baik adalah keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itu kabar baiknya. Ya. Arti Injil adalah kabar baik, keselamatan dibuka oleh Tuhan Yesus Kristus, dan itu adalah oleh kasih karunia Allah saja. Dia tidak malu lagi. Hari ini menurut catatan secara sejarah gereja, tanggal berapa hari ini? Iya, bulan berapa? Ya, 31 Oktober adalah hari bersejarah bagi umat Protestan di dunia. Sebab pada 31 Oktober 1517 Martin Luther menempelkan dalil 95 dalil di pintu gereja Wittenberg di Jerman. Itu berarti 504 tahun yang lalu, tepat 31 Oktober 504 tahun yang lalu, Martin Luther dengan menerima kitab Roma ini, bahwa kita diselamatkan oleh iman. Dia melihat gereja melenceng. Dia sebagai salah satu pastor yang ternama berpendidikan tinggi dari sekian banyak pastor Katolik pada waktu itu. Dia menemukan kitab ini, bahwa kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus, bukan oleh gereja. Apa inti yang diprotes oleh Martin Luther? Dia bukan mau memecah belah gereja, bukan. Dia mencintai gereja, mencintai firman Allah. Yang pertama, hanya dua yang paling penting dari 95 itu, banyak sekali urutannya yang dia protes, yang membuat kita tidak bisa berjalan bersama-sama dan punya perbedaan yang sangat mendasar. Yang pertama adalah pada waktu itu penyebaran surat pengampunan dosa, indulgensia, dikirimkan oleh Paus dari Roma pada waktu itu. Ya, begitu gencar untuk membangun basilika terbesar di dunia, Saint Peter. Diperlukan dana yang banyak sehingga rakyat harus dipakai uangnya untuk memasukkan uang. Dijuallah surat pengampunan dosa. Sebesar apapun dosa kita akan bisa hilang
asal membeli surat pengampunan dosa itu, indulgensia, dari gereja. Jadi artinya keselamatan kita datang dari gereja, bukan dari Yesus. Itu Katolik. Dan gereja harus satu, pemimpinnya harus di Roma. Katolik Roma itu harus satu. Ajarannya mesti satu. Pengampunan dari mereka, bukan dari Yesus. Gereja mengeluarkan surat itu. Wah, datanglah segala orang, mau jahat sebanyak apapun, beli. Aku ini merampok sekian miliar, bayar. Sekarang untuk yang bunuh kamu, baru membunuh ini banyak. Nggak apa-apa, bayar. Berdirilah Basilika itu. Sampai sekarang masih berdiri kokoh. Keselamatan dari surat itu pengampunan bukan lagi oleh darah Yesus, bukan lagi oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Yang kedua itu keselamatan dari gereja atau pemimpin gereja. Terus saja di gereja kita tidak ada hari khusus kita minta ampun sama gembala atau pastor, di ruang khusus minta pengampunan dosa. Terus kita dapat penalti, kamu berdosa terhadap Tuhan. Doa Bapa kami 5 kali, doa kepada Santa Maria sekian kali, doa novena sekian kali, dan lain lagi doa-doa panjang-panjang. Kamu doakan dosamu diampuni. Sampai sekarang masih jalan. Dan boleh juga minta tolong sama Bunda Maria dan lain sebagainya. Jadi begitu banyak ajaran-ajaran itu. Bahkan sampai sekarang kalau boleh tiap daerah punya gua Maria. Mereka boleh berdoa lebih kusuk. Kenapa harus di gua ya? Kenapa? Begitu hebat ritual-ritual itu. Itu yang ditentang oleh Martin Luther dari 95. Yang paling penting adalah yaitu bahwa pengampunan dosa tidak dibeli. Kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar oleh darah Yesus, telah lunas. Kamu telah ditebus dan telah lunas dibayar oleh darah Yesus. Dan kita diselamatkan yang kedua oleh iman. Iman, bukan perbuatan. Sebaik apapun kita, gak pernah sempurna perbuatan baik kita. Sebaliknya, kalau kita punya iman, itulah yang membuat kita diselamatkan oleh Tuhan. Biar kita baik kali, tapi tidak ada iman kepada Yesus, mana selamat? Nomor 1 adalah iman kepada Yesus Kristus. Sebab dia kasih karunia pembuka jalan itu kepada itu. Martin Luther mengeluarkan 3 prinsip keselamatan itu. Yang pertama adalah hanya oleh anugerah kita diselamatkan. Amin. Anugerah, bukan dari pagi sampai terbenam pasti ada salah dosa kita, ucapan kita, pikiran kita, hayalan kita, pasti. Hanya oleh anugerah yang disebut dengan sola gratia, grace, anugerah. Sola artinya satu-satunya, sola, soli, hanya anugerah. Yang kedua adalah hanya oleh iman, mesti ada iman di dada. Kalau Tuhan nanti datang ke dunia ini, yang dicarinya, adakah iman di dunia ini? Dia nggak cari perbuatan. Nomor 1, ada iman padaku, yakin sama aku, percaya dia padaku walau tidak melihat. Itu nomor 1, sola fide. Dan yang ketiga adalah kebenaran hanya oleh Alkitab, bukan oleh gereja. Gereja bisa menafsirkan salah firman Allah ini. Hanya oleh Alkitab, firman Allah, yang disebut dengan sola scriptura, hanya dengan firman kita mengerti. Kalau semua kembali ke Alkitab, penafsiran pasti satu. Mau baptisannya, lihatnya di Alkitab. Mau tentang apa, lihat di Alkitab. Alkitab menjadi kompas, bukan aturan atau tradisi gereja. Tradisi bisa berubah mengikuti adat, kebiasaan, lingkungan, daerah, budaya, kesukaan. Itu akan terus berubah. Tetapi Alkitab, firman Allah tidak akan berubah. Sehingga dikatakan langit dan bumi bisa berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan meyakini kembali
tepat pada hari ini, ya, gereja Pantekosta termasuk bagian daripada gereja Protestan, dicatat gitu ya, termasuk bagian daripada gereja Protestan dengan prinsip-prinsip tadi. Hanya oleh karena anugerah saja. Jadi bagaimana kita bisa hidup oleh iman? Tadi dikatakan bahwa semuanya adalah karena iman. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, ayat 17, yang bertolak dari iman. Amin. Kebenaran Allah bertolak dari iman dan memimpin kepada iman lagi. Dari iman ke iman, dari percaya ke percaya, ke percaya ke percaya. Itu nomor satu, bukan dari perbuatan-perbuatan. Kalah kita dari yang lain. Kalau soal perbuatan, agama lain bukan berdasarkan iman, tapi berdasarkan amal saleh perbuatan. Kristen berdasarkan yakin dulu, dan keyakinannya kepada Yesus Kristus, bukan ke yang lain, bukan kepada pemimpin gereja. Pemimpin gereja bisa ganti-ganti, gonta-ganti, dan bisa jatuh, tapi Yesus tetap satu. Amin. Dia tidak berubah. Manusia pemimpin gereja bisa berubah, Yesus tidak pernah berubah. Kasihnya, kuasanya, rahmatnya tidak pernah berubah. Pemimpin dilawan, dia bisa mengutuki hukum, bunuh. Itu manusia. Jadi bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh. Sekali lagi kalau disebutkan orang benar, tandanya saudara benar. Orang benar dikatakan akan hidup oleh iman. Karena iman kita. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan murtad. Jangan menjadi mualaf. Kalau mau disebut orang benar, hidupnya dari iman kepada Yesus Kristus. Jadi saudara, bagaimana timbul untuk bisa punya iman? Saudara punya iman? Iman ini saudara ada pasang surutnya. Kadang ada iman, kadang ragu. Petrus timbul tenggelam imannya. Tuhan, suruhlah aku datang. Lagi dia udah mau lihat Tuhan Yesus di jalan. Suruh aku datang ke sana, biar aku jalan. Padahal itu air laut, masa dia bilang jalan? Tapi itulah iman Petrus. Suruh aku jalan Tuhan, kalau engkau berfirman aku bisa jalan loh menjumpaimu. Oke, jalan. Jalan dia. Tapi si pencoba datang, Tuhan izinkan, gelombang datang. Wah, digoyang ini, masih di sana perahu tuh ada Yesus. Wah, dipandanglah gelombang atau masalah itu, tenggelamlah dia. Tuhan, tolong aku. Nggak pandang Tuhan, selalu pandang masalah, saudara tenggelam. Iman pandang kepada Yesus. Jadi iman kita ini bisa timbul tenggelam, kadang-kadang tergantung situasi. Oh, dia baik sama saya, oh rezeki datang, pekerjaan ada, sehat semua, lancar semua. Beriman kepada Tuhan. Ketika pencobaan datang, orang bisa tinggalkan Tuhan. Jadi untuk bisa iman kita terus ada, kuncinya selalu mendengar firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Tolong Roma 10 ayat 17. Lihat di Alkitab saudara atau Alkitab elektronik saudara. Roma 10 ayat 17 apa dikatakan? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Bagaimana mau timbul iman saudara? Dengar, pasang telinga. Ya. Lihat pakai mata ayat-ayat itu kalau saudara telinganya nggak beres. Karena ada orang yang tunarungu baca teks, muncul di hati, nggak mendengar tapi dia perhatikan di mata. Oh iya, dia nggak bisa ngomong, maaf dia tunarungu, tapi dia buka Alkitabnya, mungkin Alkitab Braille, imannya timbul. Aku diselamatkan oleh Yesus. Jadi iman timbul dari pendengaran. Sebabnya kalau sampai seminggu nggak kebaktian, pasti imannya lemah. Sebulan nggak kebaktian, lemah. 2 bulan, 3 bulan, setahun. Jangan-jangan tidak ada iman. Ya. Muncul lagi karena apa? Sifat iman ini gampang tenggelam.
Datang masalah, turun. Datang masalah, turun. Nah, untuk bisa muncul lagi, timbul, perdengarkan dia firman Tuhan. Masih untuk Bapak Gembala rajin mengunjungi orang yang lemah. Tua-tua sidang rajin mengunjungi, berdoa, menguatkan. Semua kaum wanita, semua masih untung. Ya. Tapi dari diri kita sendiri jangan pernah lupa abaikan mendengar firman Tuhan. Supaya apa? Iman saudara timbul. Udah mulai tenggelam, pancing lagi dengan dengar firman Tuhan, dengar khotbah, dengar ceramah firman Tuhan, puji-pujian, kur, kesaksian, kita dengar, timbul lagi kita. Kalau kita dengar orang kesaksian, oh doanya dijawab Tuhan, oh dia dikuatkan, timbul iman kita. Oh gitu yang bertuhan itu ya, gitu ya, timbul lagi iman kita. Tapi kalau kita dengar yang di luar daripada firman Tuhan, ya makin jatuh kita. Kita bergaul dengan orang yang tidak kenal Tuhan, ya makin jatuh iman kita. Jadi saudara, nomor satu, mari kita suka mendengar firman Tuhan. Kenapa penting iman ini? Kenapa penting? Karena ini fondasi kita. Kata Martin Luther, ini fondasi kita untuk diselamatkan. Jadi iman itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ibrani 11 ayat 1. Ya, Ibrani 11 ayat 1, iman, definisinya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara berharap diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Masuk surga? Dasarnya memang kita harus beriman kepada Dia. Tanpa iman kepadanya, kan sesuai yang kita harapkan. Itu kita harapkan. Saudara ingin sembuh? Kan sesuatu yang kita harapkan. Beriman. Jangan ragu, beriman. Segala sesuatu yang saudara harapkan, ingin dapat kerja, ingin dapat jodoh, ingin dapat istri, ingin dapat suami, macam-macam. Sesuatu yang saudara harapkan dimulai dengan beriman. Minta kepada Tuhan Yesus si pemberi iman itu. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, jodoh belum dilihat, entah yang mana, tapi beriman terbukti datang ke rumah kita. Terbukti. Bukti dari sesuatu yang belum kita lihat, tapi di iman sudah ada. Sebabnya jangan tinggalkan kepercayaan kepada Tuhan. Yang tidak kelihatan bisa menjadi kelihatan. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan hanya memperhatikan yang kelihatan-kelihatan. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jangan hanya kita lihat masalah ini, orang-orang, lihat yang tak kelihatan. Tuhan Yesus yang tidak kelihatan, iman yang tidak kelihatan, memperhatikan. Percaya terus kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan pasti memberikan pertolongan, sebab Dia adalah Allah. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus sumber iman kita. Yohanes 15 ayat 6 menjelaskan jangan tinggalkan Dia. Artinya tadinya dia ada di dalam Tuhan, tapi lepas. Dan Tuhan memberikan teguran bagi mereka. Yohanes 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Tadinya tinggal, tapi tidak tinggal lagi. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Mencoba ada orang meninggalkan iman kepada Yesus Kristus, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Di luar Tuhan kering iman, kering kantong, ya, di luar Tuhan kering. Kemudian dikumpulkan semua yang murtad itu yang menjadi mualaf, dikumpulkan, udah kering, dikumpulkan orang. Nanti malaikat kumpul mereka.
yang menjadi mualaf. Dan bukan dipeluk, dan dicampakkan. Kemana? Api. Lalu bakar. Mengerikan. Jadi paling banyak nanti di neraka itu adalah orang Kristen yang tak keluar. Itu penghuni nomor 1. Keluar. Itu. Langsung ingat, jangan tinggalkan aku. Kau rantingku. Itu sebenarnya tugas kita. Ambil lagi ranting yang jatuh itu. Amin. Tempelkan kepada Kristus. Saudara punya saudara yang telah lepas rantingnya itu. Ambil. Ingatkan dia. Kau akan kering. Dibuang, dikumpulkan. Seperti itu. Jangan hanya lihat hartanya yang kelihatan. Dia tempat kelihatan nanti. Kita harus terus melayani jiwa-jiwa yang jauh daripada pokok anggur yang benar itu, yaitu Yesus. Yohanes 15:1 berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Dia pokok kehidupan kita, bukan yang lain. Mari kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Menjadi orang yang meninggalkan iman kepada Kristus bukan menjadi lebih ringan. Dipikir akan langsung masuk surga. Justru di sana lebih ketat, lebih berat. Ketika tinggalkan menjadi mualaf misalnya, apa yang terjadi? Dia harus mengikuti 5 rukun agama Ismaili. Yang pertama, dia harus bersahadat. Hanya 2 kalimat. Intinya, tiada Tuhan selain Allah, dan Rasul yang benar hanya yang satu itu. Yang lain enggak. Rasul Paulus enggak pakai, Yohanes enggak pakai. Rasulnya Allah katanya hanya yang satu itu. Padahal Rasul itu kasihan tadi mana sekarang. Yang kedua, tegakkan salat, sholat 5 kali minimal. Ketiga, kantor, zakat. Yang keempat, puasa 1 bulan, hanya di bulan itu. Kalau ada yang nggak bisa karena mens, karena sakit, dibayar di bulan Syawal itu. Kalau enggak, bulan berikutnya itu semua puasa yang sekian hari batal semua. Tahun depan, tahun yang sebelumnya itu tidak dihitung. Ulang lagi. Yang kelima, naik haji. Jadi mesti kaya. Jual tanah kalau perlu. Penting naik haji. Kumpul terus uang. Penting naik haji. 5 ini yang paling utama yang ditekankan, makanya kita kebisingan. Karena yang paling utama ada yang diminta adalah salat 5 waktu. Dan kalau boleh semua umat yang mesti salat, makanya mesti diteriakin, mesti kuat volume, mengingatkan. Karena wajib itu yang pertama, mesti hukumnya. Ya, mereka kalau bikin tag nasihat ke anaknya apa? Ingat nak ya salat ya, ingat salat ya, udah salat. Karena itu sangat penting. 5 waktu. Perjalanannya, apa yang 5 itu? Ada duhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Dan itu jamnya jangan lewat. Ada durasinya. Oh ini udah mau salat subuh. Jangan terlambat. Makanya perlu diteriak-teriakin. Oh, ayo. Yang pekak-pekak perlu dikuatkan speakernya. Karena itu nomor 1 paling penting, tegakkan salat. Nah, di Kristen sekali seminggu aja kita disuruh salat hari Minggu. Itu 5 kali sehari. Lebih ringan? Lebih ringan enggak? Kalau kita keseberang, lebih ringan. Lakukan 2 bulan karena cinta mula-mula boleh rajin 5 kali sehari. Habis 2 bulan, nggak ada. Nggak ada lagi. Nggak boleh pakai masker. Iya, nggak
Nggak boleh berkonde, nggak boleh pakai kebaya lu. Kasihan kan? Pakai emas perhiasan, mana dilepas semua. Kalau kita mau metel-metel gereja bergaya, masih boleh. Ya kan? Dulu sama-sama suami istri, anak-anak laki perempuan boleh sama mereka, bukan muhrim. Jangan nempel. Ya kan? Enak mana? Coba jujur, enak mana? Itu disebut oleh anugerah Tuhan. Kekristenan itu seperti orang berpesta. Karena keselamatan itu sukacita. Kita tidak diatur oleh aturan begitu. Tidak. Lebih berat. Jadi dia pergi ke sana bukannya makin bahagia, makin hancur-hancuran. Mau kemana pun, kamu nggak asli kamu ini, belum kau pakai ininya. Tutup semua, mesti ditutup. Kalau yang cowok naik lagi, kepanjangan celanamu, naikkan sedikit. Repot kan? Kepala itu mesti dingin sorbannya, ini lagi sini. Buat cowok-cowok tanda dia alim, jenggot mesti panjang, kumis nggak boleh. Kasian juga ya, kumis nggak boleh. Coba perhatikan mereka, ada kumis, tapi berjenggot kalau boleh tuh saja. Saudara bersyukur jadi orang Kristen? Indah sekali. Indah sekali. Itu sebabnya kita harus bergumul dengan saudara-saudara kita yang masih muslim. Saudara-saudara dari ibu gembala masih banyak yang muslim. Banyak. Dan itu mempengaruhi. Saudara bersyukur diselamatkan, amin. Remaja-remaja yang belum dibaptis jangan lupa. Jangan nanti pas mau merit sibuk. Itu doktrin kita. Ingat, bukan syarat menikah. Kita bangkit dulu. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Itulah Tuhan kita. Tuhanku ajaib. Aku percaya Tuhanku ajaib. Aku percaya Tuhan
menyerah, mengangkat tangan, tanda menyerah. Kita tidak mampu. Saudara yang ingin dipulihkan, baik kesehatan, ekonomi, semua masalah saudara, angkat tangan berserah. Jangan panggil pertolongan kepada dunia. Pertama-tama angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan kita dasar. Orang yang mau mengangkat Tuhan, itu sebenarnya di gereja kita selalu dikatakan angkat tangan, tanda berserah. Tidak malu, tidak malu, tidak malu, tidak malu, katakan tidak mampu. Orang yang berserah, Tuhan turun tangan. Dia memulihkan orang yang angkat tangan dan memberkati orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Sekali lagi, tiada yang seperti Engkau. Katakan kepada Tuhan Yesus. Nyanyikan dengan iman. Itu pernyataan iman kita hanya dalam Yesus. Amin. Tuhan sanggup menjawab. Tuhan sanggup menjawab doa-doa kami, Tuhan. Apapun berdoalah kepada Dia. Dia yang tahu, yang maha kuasa. Dia akan mendengar seruan doa yang minta pemulihan. Orang yang sakit minta pemulihan. Punya beban berat minta pemulihan. Percaya, orang tidak melihat. Berharap. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang saudara harapkan. Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang belum saudara lihat. Belum melihat kesembuhan, akan melihat kesembuhan. Berharap kepada Yesus. Tidak kebetulan saudara bergereja hari ini. Diajarkan tentang berharap. Saudara yang sakit berharap. Jangan hanya lihat penyakit, lihat yang tak kelihatan. Ada Yesus. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Dia hanya melihat iman kita. Imanmu menyelamatkan engkau. Imanmu menyembuhkan engkau. Orang benar akan hidup oleh imannya kepada Yesus. Berdoa saudara. Bawa pergumulanmu. Bawa pergumulanmu. Saudara bergumul untuk seseorang, sebut namanya. Sebut namanya kepada Yesus. Sebut namanya.
Oleh karena anugerahnya, ku ada sampai hari ini. Kita berkumpul bersama karena anugerah Tuhan. Keluarga lepas keluarga lengkap karena anugerah Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan. Kita tidak tahu hari esok, dan kita pandang adalah Yesus di hari esok kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, Benyamin, Ibu Tarigan tampil ke depan berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan yang pada saat siang hari ini baru saja kami dengar. Kami bersyukur Bapa, hari ini kami kembali diingatkan untuk kami boleh Tuhan teguh di dalam iman percaya kami akan Engkau. Untuk kami Tuhan Yesus boleh berjalan di dalam hidup kami, terus memandang Tuhan, terus memandang kuasa Tuhan, terus menaruh harapan, menaruh percaya kepadamu Yesus. Hanya Engkaulah satu-satunya jalan keselamatan, hanya Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran. Tidak ada Allah lain Tuhan, tidak ada kuasa lain di muka bumi ini selain kuasa-Mu saja Bapa. Engkau pemilik hidup kami, Engkau yang menguasai semesta ini Tuhan. Kami percaya di dalam-Mu ada keselamatan, ada kesembuhan. Kami percaya Tuhan, bersama-Mu Bapa kami bisa melewati semua. Kami bersyukur buat firman-Mu kali ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah membentangkan firman-Mu, pakai lebih heran lagi, lebih luar biasa lagi. Berkati juga di dalam keluarganya, di dalam visi misi, di dalam pelayanan di tempat ini. Tuhan yang senantiasa memberkati Bapak Ibu Gembala kami dan keluarganya. Jemaat di tempat ini Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati. Banyak pergumulan kami Bapa mungkin tidak terkatakan di hadapan manusia, tapi Engkau melihat Tuhan tetesan air mata kami. Engkau melihat Tuhan segala pergumulan kami jemaat di tempat ini Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Kami percaya Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sampai selama-lamanya Tuhan, pengharapan di dalam-Mu tidak mengecewakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ini seluruh doa kami Bapa, kami taruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami semua. Bahkan setiap persembahan yang akan kami persembahkan, Tuhan juga memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada satu pujian lama